25.11 FM Baksos Radio. Baksos. Peduli masyarakat, berjiwa semangat. Halo Sobat Baksos, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Baksos tetap sehat ya. Kembali lagi nih di Baksos FM, edisi spesial pada hari Sabtu, 6 November 2021, bersama aku, Dea. Dan aku, Sule. Udah lama ya kayaknya Baksos FM tuh nggak nemenin malam-malam kalian nih. Iya nih, Man. By the way, apa sih yang spesial dari Baksos FM kali ini? Oh iya, Baksos FM kali ini tuh ada yang spesial tahu. Soalnya hari ini tuh siaran perdana Baksos FM bagi anak-anak magang loh. Wah, bener banget, Man. Kebetulan kita berdua juga termasuk anak magang loh. Dan kita akan menemani Sobat Baksos selama 90 menit ke depan dari jam setengah 8 sampai jam 9 malam nanti. Oh iya Dea, kita kan habis aja UTS nih. Nah, kira-kira gimana nih perasaan atau review kamu tentang UTS kemarin? Kali aja bisa mewakili perasaan Sobat Baksos nih lainnya. Aduh, Man, sumpah UTS kemarin tuh bikin pusing. Apalagi ngerjainnya harus buru-buru karena durasi waktu. Kayaknya bukan kamu aja deh yang ngerasain gitu. Pasti Sobat Baksos juga sama kan? Tapi Sobat Baksos jangan khawatir ya. Karena kita di sini bakal menghibur Sobat Baksos yang habis mumet-mumet ria, ngerjain UTS dengan segmen-segmen yang tentunya menarik hari ini. Wih, segmen menariknya ada apa aja tuh, Man? Oke, jadi kita akan menyajikan 3 segmen untuk Sobat Baksos nih, Dea. Oke, ada 3 nih. Apa aja tuh? Oke, segmen yang pertama ada segmen Bincang Asik. Di segmen ini kita bakal ngobrol dan sharing bareng sama narasumber dari komunitas Satu Atap. Wah, pasti bakal seru banget tuh ya. Terus segmen yang kedua ada apa nih, Man? Tentu dong. Nah, segmen yang kedua ada Horror Time, di mana kita bakal bacain cerita dari teman-teman tentang pengalaman horor mereka. Wih, jadi penasaran banget nih. Pasti bakal menarik banget ya. Pastinya lah, apalagi kita masih punya segmen terakhir, di mana kita bakal seru-seruan main games bareng Sobat Baksos. Aduh, jadi nggak sabar nih aku. Ya udah yuk mulai langsung aja di segmen pertama. Oh iya, sebelum mulai, aku mau ngasih tahu nih, di sela-sela segmen, kita juga bakal diselingin sama lagu-lagu hits biar tambah asik. Dan seperti biasa Sobat Baksos, boleh banget loh menggunakan kolom komentar untuk menyapa, kirim salam, request musik, dan seru-seruan bareng-bareng Sobat Baksos lainnya. Nah ya, betul banget tuh. Di akhir acara nanti, ragu requestan dari kalian bakal diputar juga loh. Jadi stay tune terus ya di 25.11 FM Baksos Radio. Oke, kalau gitu, untuk mengawali perjumpaan kita malam ini, aku puterin lagu dari Lihai dengan judul Only. Be my only one 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 손을 잡고서 같이 걸어요 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘요 내가 더 잘할게요 이렇게 같이 있어준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서 추는 춤 같아 my 내 사랑 be my only my only one 이제는 숨기지 않고 또 말할 수
있어 그렇게나 말하고 싶어 Say I love you 쉬고 싶은 밤에도 바쁘던 아침에도 그대 내게 쉴 곳을 마음속에 마련해요 내가 더 잘할게요 그 맘을 내게 나눠준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love my only one 그대를 보면 기대고 싶어 가지고 싶어 이 사랑이라면은 슬픈 꿈도 이루어질 것 같은데 Now I believe 걸어가는 발걸음 기분 좋아 꼭 뒤서주는 춤 같아 my 내 사랑 baby my only My only one 25.11 FM Baksos Radio. Baksos. Peduli masyarakat, berjiwa semangat. Oke guys, gimana nih lagu dari Lihai? Asik kan? Asik lah, asiknya dong. Pastinya dong, Le. Teman-teman semua pasti tambah semangat dong ya buat dengerin kita di Baksos FM kali ini hingga selesai. Bener banget tuh Dea. Oke, tanpa nunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke segmen pertama untuk malam ini. Segmen Bisik, Bincang Asik. Baik teman-teman semua, pada malam ini kita kedatangan dua narasumber spesial dari komunitas sosial yang sangat keren di Semarang, yaitu ada Kak Nafis dan Kak Dea dari Satu Atap Semarang. Halo Kak Nafis dan Kak Dea, gimana nih kabarnya? Kak Nafis sama Kak Dea udah masuk di dalam Zoom ini belum ya? Coba ya teman-teman kita disapa dulu bareng-bareng di chat, coba diramein. Mana nih Kak Nafis sama Kak Dea-nya? Oh, udah di chat udah dijawab nih. Halo Kak Nafis, halo Kak Dea. Bisa langsung on mic aja yuk Kak, biar teman-teman semua di sini bisa langsung dengerin suaranya Kak Nafis dan Kak Dea. Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Nafis, Kak Dea. Sinyalnya agak sendat-sendat. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Lagi online juga ya. Gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baru aja pulang. Wah, alhamdulillah. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kak Nafis dan Kak Dea yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di Baksos FM malam ini.
Jadi Sobat Baksos, kedua tamu kita malam ini adalah anggota dari komunitas sosial di Satu Atap Semarang yang bergerak di bidang pendidikan dan pengabdian Ya, terima masyarakat. kasih. Oke, sekarang kita langsung aja tanya kali ya kepoin Satu Atap buat bisa dapetin info lebih dalam lagi. Iya bener-bener, aku juga nggak sabar nih. Pasti Sobat Baksos semua udah pada kepo kan dari tadi. Oke, kita langsung tanya-tanya sama Kak Nafis dan Kak Dea aja kali ya. Nih, ada pertanyaan pertama nih buat Kak Nafis dan Kak Dea. Sejak kapan sih Kak dan gimana cerita singkat dari proses pembentukan komunitas Satu Atap ini dan apa saja faktor-faktor yang melatar belakanginya Kak? Oke, aku Dea izin menjawab ya. Untuk sejak kapannya Satu Atap itu kita resmi didirikannya pada tanggal 12 April 2007. ya 12 April 2007. Yang melatar belakangi ini berawal dari kakak-kakak FISIP Undip tahun 2000-an kalau nggak salah. Itu punya tugas kuliah. Nah, tugas kuliahnya itu tentang mengajar anak-anak jalanan. Jadi itu awalnya Satu Atap itu kita mengajar anak jalanan. Makanya di tagline kita itu Save Street Children. Nah, setelah itu karena anak jalanannya sudah ada yang tidak datang, akhirnya kita ke anak kaum miskin kota atau sejahtera keluarga. Oke, berarti kehitungnya udah lama banget ya teman-teman semua, udah dari 2007 loh. Sekarang udah 2021 ya, udah mau habis lagi. Oke, selanjutnya Sulaiman, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nih ada pertanyaan dari beberapa Sobat Baksos nih. Untuk Kak Dea dan Kak Nafis, untuk organisasi Satu Atap itu sendiri, apakah hanya terdapat di satu pusat atau ada di daerah lain ya Kak? Kalau misalkan hanya satu, apakah untuk kedepannya ada niatan gitu untuk membuka di daerah lain? Mungkin dari Kak Nafis dan Kak Dea bisa. Kalau untuk saat ini tentu di Kelurahan Karangkidul, dan untuk hari Sabtu untuk dan tadi baru Mungkin dari Kak Dea sama Kak Nafis mungkin lagi ada gangguan sinyal kali ya, karena emang kalau dari online kayak gini susah nih. Halo Kak Dea dan Kak Nafis, suaranya masuk ya? Jadi kalau untuk apa? Halo Kak Dea dan Kak Nafis, suaranya terdengar nggak ya dari saya? Oke, mumpung dari Kak Nafis dan Kak Dea terkendala jaringan, mungkin kita agak bincang-bincang dulu nih Dea. Tadi kan kita hampir sedikit dengar nih ya bahwa komunitas Satu Atap itu udah lama ya Dea ya, dari tahun 2007 kurang lebih. Ya. Iya. Mungkin dari Sobat Baksos di sini ada nggak sih yang tertarik buat join? Kalau misalkan gabung ke komunitas kayak gitu, ada yang tertarik nggak ya dari Sobat Baksos di sini? Nah iya tuh, mungkin dari Sobat Baksos nih, kalau misalkan ada yang pengen join tuh ke komunitas Satu Atap, bisa loh buat berkomentar di kolom chat gitu. Siapa tahu dari respon Kak Nafis dan Kak Dea itu juga agak memberikan hal yang positif gitu tentunya. Iya, kalau dari kamu sendiri gimana Sule? Kamu tertarik nggak sih dengan adanya komunitas kayak gini? Oh, aku tertarik banget ya, soalnya banyak banget loh
kegiatan-kegiatan dari program itu juga lumayan gitu. Dan mungkin dari Kak Nafis dan Kak Dia ini udah masuk belum ya suaranya ya? Udah join lagi kayaknya. Iya. Oke. Oke Kak, bisa dilanjut Kak untuk organisasi atap itu hanya terdapat di satu pusat atau gimana ya Kak? Atau mungkin ke depannya ada niatan untuk membuka di daerah lain gitu Kak? Baik, jadi begini ya, untuk spot saat ini kita ada 2 spot untuk pengajaran. Kalau untuk hari Selasa itu di kantor kelurahan Karangkidul di Jalan Soja, ya dekat sama Hotel Grand Arkansas ya. Itu untuk hari Selasa. Kalau untuk hari Sabtu yang tadi barusan itu ya, itu pengajarannya di SD Panden Lamper 2 Jalan Beda. Pengajaran hari Selasa. Pengajaran hari Sabtu. Wah, kurang lebih banyak banget ya Kak, dari beberapa dari sekolah ke sekolah lain gitu ya Kak, kurang lebih ya Kak. Ya. Oh, oke. Mungkin nanti nih dari Sobat Baksos nih, siapa tahu jika ada yang pengen minat gitu ke organisasi Satu Atap ini atau komunitas Satu Atap sendiri itu, kalian bisa banget loh buat bergabung gitu. Dan mungkin nih dari Dea sendiri nih, ada pertanyaan lagi nggak nih untuk Kak Nafis dan Kak Dea? Ada dong, Sule. Selanjutnya nih ya, Kak, aku mau nanya nih. Sejauh ini, udah berapa banyak sih relawan atau anggota yang ikut aktif dalam komunitas Satu Atap ini? Kalau volunteer aktif itu kita kurang lebih 15 orang. Tapi sebenarnya itu belum dihitung sama volunteer lama ya. Kalau jadiin satu sama volunteer lama itu kita bisa 30-an lebih. Jadi untuk yang aktif ini kurang lebih 15 orang. Seperti itu Kak Dia, Kak Sule. Oke, berarti udah lumayan banget nih ya Kak semuanya. Mungkin dari habis ini Sobat Baksos ada mau ikutan join nih. Selanjut Sulaiman, ada pertanyaan apa lagi nih? Wah, itu bener banget tuh dia. Pasti dari Sobat Baksos tuh banyak nih yang pengen gabung ke komunitas Satu Atap ini. Oke, mungkin dari Kak Nafis dan Kak Dia nih, aku ada pertanyaan nih. Untuk dari program komunitas Satu Atap sendiri tuh sasarannya itu siapa aja sih ya Kak? Untuk dari program-program yang udah dijalanin dari komunitas Satu Atap sendiri gitu. Jadi di Satu Atap ada beberapa program atau beberapa kegiatan dalam organisasi Satu Atap seperti Bazar for Kids, lalu ada 17-an, lalu ada ulang tahun, dan biasanya tuh kalau untuk ulang tahun acaranya tuh sasarannya lebih ke anak-anak, jadi di mana kita tuh sambil ngerayain ulang tahun Satu Atap, kita juga sambil memberikan semacam games, lalu juga ada kayak pertunjukan ya, donasi dari hasil donasi gitu. Kalau untuk Bazar for Kids sasaran juga dari adik-adik juga, itu berupa barang-barang dari hasil dari donasi, dan kita tuh juga sambil memberikan edukasi kepada adik-adik lewat games. Dari games itu nanti dapat uang kayak buat mainan gitulah ya. Itu tuh diajari buat apa tuh cara transaksi gitu, seperti itu. Ya, memprioritaskannya seperti itu dari adik-adik itu. Oke, berarti untuk sasaran itu bukan hanya untuk ini ya Kak, anak-anak di sekitar seusia SMP dan SMA ya Kak, berarti anak-anak seusia balita ataupun batita itu juga jadi sasaran target ya Kak, kurang lebih. Untuk adik-adik Satu Atap aja sih Kak, kalau untuk Satu Atap lebihnya dari umur dari TK sampai SMA itu ada. Oh gitu, oke, mungkin dari Sobat Baksos nih, siapa tahu nih nanti dari teman-temannya nih atau mungkin dari kerabat atau saudaranya nih yang pengen bergabung gitu terkait dengan program-program yang siapa tahu nih dari Sobat Baksos bisa memberikan ide lagi gitu dan memberikan banyak sekali program-program yang nantinya akan lebih mengembangkan komunitas Satu Atap ini. Mungkin dari Kak Dea nih, dari Dea sendiri maksudnya ada pertanyaan lagi nggak nih? Ada Soleh. Nih, ada pertanyaan lagi nih buat Kak Nafis dan Kak Dea. Bagaimana respon atau feedback dari masyarakat terkait dengan adanya program-program yang sebelumnya Kakak jelaskan tadi nih? Oke, untuk feedbacknya sendiri itu sejauh ini dari aku ikut menjadi volunteer tahun 2018 itu feedbacknya dari masyarakat itu gede banget. Apalagi untuk
masyarakat yang mau join jadi volunteer. Itu mereka sangat antusias kayak kegiatan sama adik-adik itu mereka senang banget. Terus donatur-donatur juga memberikan donasinya untuk adik-adik kayak alat tulis, terus jajanan seperti itu kurang lebihnya. Dan kerjasama kita juga itu termasuk feedbacknya sama-sama enak lah, dari yang kerjasama memberikan materi pengajaran untuk adik-adik, terus kitanya juga jadi banyak yang tahu, ini di sini ada komunitas loh, komunitas satu atap, ini isinya adik-adik. Nah, jadi kita sangat terbantu juga untuk diberikan informasinya. Kayak gitu, Kak Dea. Oke, keren banget ya, masyarakatnya aja ikut support loh dalam program-program kerja ini. Mungkin selanjutnya dari Sulaiman ada pertanyaan lagi nggak, Sule? Wah ya dong, tentunya nih masih ada nih pertanyaan untuk Kak Dea dan Kak Nafis. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sajakah yang dapat menjadi hambatan dari berjalannya program-program tadi yang Kakak Nafis dan Kak Dea sebutkan gitu? Dan bagaimana sih cara solusinya untuk mengatasi itu? Mungkin dari Kak Nafis atau Kak Dea sendiri bisa. Ya. Kalau dari hambatannya sendiri, satu atap itu tuh dari pengajarannya tuh melihat dari cuaca dulu. Cuacanya yang mendukung, misalkan kalau pas nggak hujan ya pengajaran akan lancar dilaksanakan. Tapi kalau pas hujan ya mungkin bakal diliburkan dulu, diajuin ke minggu depannya. Selain itu juga lebih ke SDM-nya yang kurang. Kalau untuk solusinya sendiri untuk SDM ya kita mengutamakan yang seadanya dulu aja. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau terkait sekarang kan ini ya Kak, secara daring gitu ya. Mungkin dari komunitas satu atap sendiri tuh ada solusi nggak sih gitu? Atau mungkin dari sistem pembelajarannya gitu, bukan kurang lebih gitu. Itu ada nggak sih hambatan-hambatannya gitu Kak? Kalau daring ini selama pandemi itu kita stop pengajaran dari tahun 2000. Pandemi itu kan 2020 ya, 2020 itu kita berhenti selama 1 tahun, kita baru mulai lagi Februari kalau nggak salah, Februari 2021 kita baru mulai. Selama itu kita nggak ada daring sih, Mas Sule. Kita nggak ada daring. Setelah pandemi ini mulai ya mendingan lah ya, udah banyak yang vaksin, akhirnya banyak kerjasama yang masuk. Jadi dari kerjasama yang masuk itu kita juga membuat SOP. Nah, SOP-nya itu membatasi maksimal 5 orang yang datang, jadi tidak menimbulkan kerumunan. Seperti itu, Mas. Oh gitu. Oke, mungkin dari kita ya, dari Sobat Baksos tentunya kita doakan ya semoga pandemi ini segera berakhir gitu, dan dari Sobat Baksos sendiri tuh bisa tentunya amin, dan kita juga nantinya Sobat Baksos bisa ikut bergabung gitu untuk datang, pengen tahu nih apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanain gitu di program komunitas satu atap sendiri. Mungkin dari Kak Dea nih, mohon maaf dari Dea, ada pertanyaan lagi nggak sih terkait dengan kegiatan pertanyaan? Ada Sule, ini pertanyaan dari Sobat Baksos nih. Hal apa sih yang membuat kakak tertarik untuk bergabung dalam organisasi satu atap ini? Mungkin dari Kak Nafis dulu dijelasin, terus Kak Dea dari diri sendiri tuh apa sih yang bikin kakak-kakak itu tertarik dalam gabung ke komunitas ini? Kalau soal tertarik, saya itu dulu juga bagian dari adik-adik juga yang diajar sama volunteer. Saya itu dulu ikut di satu atap itu kurang lebih dari kelas 2 SD. Ya kadang-kadang juga waktu itu ada masa-masa di mana saya itu juga sering datang, kadang-kadang juga jarang datang. Tapi berhubung saya sekarang juga sudah dewasa, saya juga ingin membantu menjadi bagian dari satu atap, jadi volunteer juga ikut mengajarkan ke adik-adiknya yang lebih gitu, kurang seperti itu. Itu dari Kak Nafis. Kalau dari aku sendiri sih
tahun 2018 awalnya cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikut dan belum terlalu aktif ya, cuma lihat aja kegiatannya kayak gini-gini. Karena aku dari basicnya itu nggak terlalu suka anak kecil awalnya. Terus lama-kelamaan aku mulai kayak harus bisa sih suka sama anak kecil. Jadi aku mengesampingkan ego, terus aku mulai deket sama adik-adiknya. Nah, dari situ aku tertarik karena adik-adiknya itu aku lihat semangat belajarnya itu tinggi, terus responsif banget. Jadi kalau ya diajak main itu ya pasti mereka senang-senang aja. Dari situ sih aku tertariknya ya karena mengesampingkan ego kayak gitu Kak. Ya, Kak Mbak Dia. Jadi satu atap pernah kolaborasi sama yang namanya Walking Tour Semarang. Itu adik-adiknya diajak berkeliling Kota Lama. Jadi adik-adik yang mungkin entah udah ke Kota Lama atau belum, pernah ke Kota Lama, tapi cuma mereka nggak tahu sejarahnya. Jadi kakak-kakak di sini nggak cuma ngajak jalan-jalan, nggak cuma ngajak refreshing. Jadi kita juga ngasih masukan pelajaran sejarah. Dulu tuh Kota Lama apa sih isinya? Dulu tuh kayak gimana bangunan ini tuh kenapa bisa dibangun ini? Nah, jadi adik-adiknya senang, paham, mengerti akan Kota Lama Semarang tuh seperti apa. Nah, itu aku senang banget sih. Itu sangat berkesan buat aku. Kalau Nafis gimana? Oke, keren banget ya pengalaman-pengalamannya, jadi tambah pengen buru-buru join nih. Selanjutnya nih Kak, gimana sih cara membangkitkan motivasi para pemuda untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi, atau bagaimana cara untuk menarik perhatian para pemuda untuk dapat ikut Itu kebetulan argumentasi satu atap. Jadi aku yang mengabadikan kegiatan-kegiatan. Jadi tim dokumentasi itu memutar otak gimana sih caranya biar Instagram kita tuh menarik orang-orang. Jadi kita mengusung tema friendly ya sih ya. Kita mengusung tema friendly. Jadi sebisa mungkin feeds kita tuh kayak ngajak ngobrol audiens. Dan itu terbukti banyak banget DM yang masuk untuk mengajukan diri menjadi volunteer. Seperti itu Mbak Dea. Terus bekerja sama instansi-instansi, contohnya kayak kita pernah diikut sama Radar Semarang, terus kebetulan barusan juga dari Suara Merdeka, terus dari BEM Universitas juga. Kemudian ada yang kemarin itu diundang ke talk show, kayak gitu. Kurang lebihnya ya kita di talk show itu aku ngasih motivasi, ngajak
teman-teman buat ayo ikut volunteer sosial masyarakat, ketemu adik-adik yang sebenarnya nggak cuma adik-adik juga sih, itu tergantung balik lagi ke niatnya diri sendiri kayak gitu Mbak Dea. Oke, keren banget nih. Mungkin dari feeds-nya aja bisa narik audiens ya. Gimana kalau misalkan langsung nih turun, mesti kan ikut senangnya juga nih. Sulaiman, ada pertanyaan lagi nggak nih di kolom komentar? Oke, ini ada pertanyaan nih dari Suraya Azahira nih dari Deplo kalau nggak salah. Di sini ada pertanyaan nih untuk Kak Dea ataupun Kak Nafis, caranya gimana ya untuk bergabung ke komunitas satu atap ini? Kalau untuk bergabung satu atap tinggal itu saja sih, tinggal datang ke pengajaran, tinggal rutin aja ada niatan buat rutin lah datang ke pengajaran tanpa memaksakan diri dengan keikhlasan lah. Ya, jadi kita nggak ada open recruitment itu, kita udah pernah sih open recruitment, udah pernah. Cuma karena teman-temannya tersebut domisilinya nggak di Semarang, jadi kita sempat kekurangan SDM. Nah dari situ alhamdulillahnya sekarang kita banyak volunteer baru masuk dan konsisten sampai sekarang memberikan ide-ide buat satu atap ke depannya. Seperti itu, alhamdulillahnya. Oke, berarti di sini untuk komunitas satu atap sendiri itu bebas kalangan ya Kak? Berarti nggak tertentu gitu usianya? Ya, bebas. Ada kok dulu SMA, kalau nggak salah. Sekarang anaknya udah kuliah. Masih jadi volunteer sampai sekarang. Oke, tuh mungkin dari Suraya nih, mungkin pengen banget nih join dan penasaran ke komunitas satu atap sendiri. Dan di sini ada pertanyaan lagi nih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana atau menurut Kakak nih pandangan yang Kakak lihat nih untuk para pemuda yang terlihat masih ragu untuk ikutan berpartisipasi dalam kegiatan atau komunitas sosial. Mungkin seperti halnya ada beberapa orang yang pengen gitu mengembangkan public speaking-nya, namun mereka masih ragu gitu Kak. Menurut Kakak gimana nih Kak? Kalau dari saya pribadi itu semua tergantung dari niatan dan seberapa ada niatan lah. Yang penting ada niatan dulu lah buat memberanikan diri, buat melawan rasa takutnya dengan oke, dalam diri saya, oke, kita harus harus bisa lah untuk mengekspresikan, untuk bisa berbagi apapun ya, entah pengetahuan saya apalah untuk adik-adiknya atau untuk organisasi yang lain yang memang dia ingin ikuti, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau dari aku sih jujur ini pengalaman pribadi ya, ada banyak sih teman-temanku yang mau ikut pengajaran, cuma mereka malu-malu dan malu, ragu gimana nih kalau aku nggak bisa public speaking. Sebenarnya itu secara bertahap sih, lama-kelamaan pasti bakal berani kalau ya itu tadi balik ke omongannya Kak Nafis, kalau itu ada niat. Nah dari niat itu pasti ada kok, percaya diri tuh bisa dibentuk kayak gitu Mas Sule. Oke, ini mungkin nih dari Sobat Baksos nih yang masih ragu gitu terkait dengan komunitas sosial ataupun kegiatan yang tadinya aku tuh nggak punya apa-apa gitu, nggak punya kemampuan. Nah, dari motivasi Kak Dea dan Kak Nafis terkait dengan terkait dengan pandangan tentang bagaimana sih caranya kita untuk tampil gitu, pede gitu. Dan contohnya dapat kita contohkan kurang lebih seperti itu. Dan mungkin nih Kak Dea dan Kak Nafis, kita bisa kali ya collab gitu antara Baksos dan komunitas satu atap sendiri gitu. Boleh banget, langsung dibikin jadwalnya aja, tanggal berapa, langsung main ke pengajaran kita. Oke, baik. Selalu welcome. Yang mau ngajak collab kerjasama, kasih tanggal. Yang bisa kasih ide buat pengajaran, buat program pengajaran di satu atap. Oke, untuk dari dia sendiri nih ada pertanyaan selanjutnya nggak nih terkait dengan kegiatan dari komunitas satu atap sendiri? Oke, mungkin lebih ke pertanyaan terakhir ya.
Dari Kak Nafis dan Kak Dea, ada pesan atau closing statement nggak yang ingin disampaikan untuk Sobat Baksos malam ini? Kalau dari saya pribadi, karena saya kan sudah gabung dari satu atap itu kan dari kecil dari sekarang. Dan dari saya sendiri sih close statementnya tuh adalah dari sisi konsistensi tentang kita tuh ingin bisa berbuat baik ke semua orang, dan itu harus diimbangi antara sisinya dan ya kemauan gitulah, kemauan yang kuat untuk bisa berbagi dengan yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Ya. Saya. Kalau dari aku sendiri sih jangan berhenti buat melakukan hal kebaikan. Kita nggak tahu kan kalau kita itu bisa aja jadi jembatannya Tuhan untuk memberikan kebaikan ke orang lain, seperti itu. Jadi ini Tuhan ngasih kebaikan buat orang lain melewati kita, melewati kakak-kakak volunteer dari kakak-kakak semuanya yang lagi join ini untuk memberikan kebaikan. Jadi pokoknya jangan berhenti buat kebaikan deh. Dan semua itu pasti ada timbal balik. Iya. Itu. Oke, itu tadi closing statement dari Kak Dea dan Kak Nafis ya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapin buat Kak Nafis dan Kak Dea dari Satu Atap Semarang atas waktu dan ketersediaannya untuk sharing berbagi hal informatif bareng kita dan Sobat Baksos di rumah dalam segmen Bincang Aksis Baksos FM. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mendengarkan kita, teman-teman semua. Kita tunggu di Satu Atap. Tunggu joinnya, tunggu tanggapannya. Oke Kak, terima kasih banyak pada Kak Dea dan Kak Nafis, dan kita di sini senang banget loh bisa ngobrol-ngobrol dan tahu lebih banyak soal komunitas Satu Atap sendiri gitu. Nah, Sobat Baksos, itu tadi ya segmen pertama dari kita di Baksos FM malam ini. Semoga di lain kesempatan Sobat Baksos bisa bertemu langsung dengan kakak-kakak yang sangat keren ini. Atau mungkin nanti UKM Baksos UNES bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Satu Atap Semarang. Tadi udah dibilangin kan dia boleh banget tuh, tinggal atur jadwal. Wah, seru banget nih pastinya kalau misalkan itu terjadi. Oh iya, ini buat Sobat Baksos nih yang mungkin sekarang masih kepo banget nih, apa mungkin pengen gabung itu sama komunitas Satu Atap Semarang, bisa banget loh kalian langsung aja cek Instagramnya di @satuatap. Dan sebelumnya terima kasih banyak pada Kak Nafis dan Kak Dea yang sudah bergabung di kegiatan Baksos Radio FM kali ini. Terima kasih Kak Dea dan Kak Nafis. Terima kasih kembali Mas Sule, Mbak Dea, dan teman-teman yang lainnya sudah mengundang Satu Atap. Saya dan Nafis perwakilan Satu Atap, dan juga dapat salam dari koordinatornya. Terima kasih juga. Sudah seperti itu. Iya, seperti itu aja. Iya Kak, oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan mungkin jika Kak Dea dan Kak Nafis ada keperluan, bisa meninggalkan room Zoom, dan jika tidak ada keperluan bisa nih untuk bergabung di kegiatan selanjutnya. Gitu. Oke, selanjutnya untuk menutup segmen pertama kita kali ini, kita bakalan muterin lagu keren lagi buat Sobat Baksos di rumah nih. Ini dia lagu Runtuh dari Virsa Bersari dan Feby Putri. Selamat mendengarkan.
105.11 FM Baksos Radio. Baksos. Peduli masyarakat, berjiwa semangat. Oke guys, gimana nih lagunya tadi? Mungkin banyak nih aku lihat di kolom komentar nih, banyak banget nih yang lagi menggalau di malam minggu nih. Mungkin bagi yang belum punya pacar nih, banyak banget nih yang galau-galau banget nih. Aku lihat komennya banyak banget gitu. Dan lagunya tadi asik kan nih? Dan tentunya mungkin kita pengen banget nih menyejukkan gitu, biar gak overheat gara-gara tugas. Nah, bener banget tuh, Le. Sekali-sekali kita perlu pendinginan dong, biar otak kita nih nggak panas-panas banget nih. Oke, habis ini kita bakal masuk ke segmen yang kedua dari Baksos FM nih, Sule. Wah, ada apa tuh Dea di segmen yang kedua? Jadi, di segmen yang kedua ini, kita bakal bacain sharing cerita horor menarik dari Sobat Baksos tercinta nih. Wah, pasti banyak nih cerita yang nyeremin dan bikin merinding dari Sobat Baksos. Dan pastinya Sobat Baksos semua nggak lupa dong untuk mengisi cerita menariknya di Google Form yang udah kita sediain kemarin. Pastinya nggak lupa dong ya. Oh ya, kita bakal bacain berapa cerita nih, Le? Oke, kita udah milih 2 cerita yang menarik dari Sobat Baksos buat dibacain di segmen kedua Baksos FM kali ini. Nah, tapi tenang aja, walaupun kita cuma bacain 2 cerita, tapi kita juga udah bacain cerita-cerita dari Sobat Baksos lainnya yang pastinya nggak kalah seru dan nyeremin banget pokoknya. Pastinya dong, banyak cerita pengalaman horor Sobat Baksos yang gak kalah keren dan menarik tentunya. Buat Sobat Baksos yang udah mau share ceritanya ke kita ucapin banyak terima kasih ya. Dan buat 2 cerita yang udah terpilih, selamat ya, kita udah nyiapin reward buat kalian karena cerita kalian udah termasuk ke dalam nominasi cerita terbaik. Wih, langsung aja dibacain deh ya ceritanya. Udah pada penasaran banget nih, dan aku juga kepo nih tentang cerita-cerita dari Sobat Baksos yang menarik tentunya, dan bakal bikin merinding atau malah kocak ya. Oke, mungkin aku bacain nih yang pertama ya. Seperti biasa, aku habis Isya pergi ke kampus buat ikut acara rapat rutin sebuah organisasi di FT. Tahu sendiri kan, FT itu fakultas paling pojok, dan kebetulan aku rapatnya di sebuah gazebo deket gedung yang paling tua di FT. Dari awal mau berangkat, perasaan udah gak enak aja. Tapi bodo amat lah ya, kan aku orangnya opo-opo tak terabas. Singkat cerita, waktu itu aku udah berangkat nih, dan sampai di tempat rapat. Tapi pas di tengah-tengah rapat, kira-kira jam 10-an, kok tiba-tiba aku merinding. Perasaannya juga gak enak nih, kayak ada yang ngeliatin gitu. Tapi aku masih belum takut sih, karena dalam hati aku bilang, eleh merinding doang, biasa. Aman lah, aku kan hafal ayat kursi. Abis aku berkata dalam hati kayak gitu, lama-lama aku ngantuk juga dong, karena rapatnya ramah banget. Kebetulan aku berinisiatif buat tengok kanan kiri, memandang lingkungan sekitar di FT nih. Terus terbesit nih, wih serem juga ya kalau FT kalau malam kayak gini. Nah, pas aku nengok ke atas, ke gedung lantai 2, kok ada yang ngintip. Sosok cewek, rambut panjang, mukanya nggak kelihatan. Pas aku lihat, penampakannya itu sosoknya nggak langsung hilang, guys. Jadi sosok cewek yang ngintip tadi di gedung lantai 2 itu nggak langsung menghilang. Pas aku liatin, cuma mundur doang pelan-pelan. Pas tak pikir, gedungnya kan udah dikunci. Nggak bakal ada yang bisa masuk dong. Astaga, aku langsung merinding parah dong. Apa jangan-jangan perasaan dari tadi ada yang ngeliatin itu dia. Sontak aku yang rapatnya duduk paling pojok, mulai geser nih, mepet-mepet ke temen aku yang sebelah kiri karena takut. Kebetulan waktu itu juga aku ada pacar, jadi sebelum rapat kan aku sempat pamitan dulu nih sama pacar. Mau berangkat rapat dulu gitu. Taunya pacar aku antara jam 10-an juga iseng-iseng motoran sama temannya buat nyusulin aku dan ngasihin makanan. Tapi pas pacar aku lewat bawah gedung yang tadi aku lihat habis ada penampakan itu, temennya pacar aku yang ikut boncengan motor sama pacar aku nangis ngajak pulang. Alhasil nggak jadi deh dapat makanan gratis dari pacar. Sampai di kos, pacar aku nanya ke temennya yang nganterin tadi, kenapa kok kamu nangis ngajak pulang? Terus dia jawab nih, sambil nangis kalau ternyata pas lewat gedung yang tadi, ada yang megangin kakinya dia. Jadi kayak semacam gondelin gitu loh guys. Kebetulan teman pacarku itu indigo. Singkat cerita, paginya pacarku cerita kejadian semalam. Wah, langsung bro, gue deg-degan parah. Dan semalam berarti beneran dong apa yang aku lihat itu adalah penampakan. Wih, kayak gitu nih Sule dari Sobat Baksos nih ceritanya kemarin. Wih, serem banget ya, apalagi tuh kampus FT tuh paling pojok dan paling ujung gitu. Dan apalagi kalau malam-malam
berangkat sendiri gitu naik motor kan. Serem banget lah pokoknya, apalagi kalau kita nggak sadar gitu di belakang ada yang boncengin gitu kan. Gitu. Dan aku mau baca ini untuk cerita selanjutnya dari Sobat Baksos. Oke, ini aku bacain ya. Halo Kak, di sini saya mau cerita ini. Jadi rumahku itu ada di paling pojok dusun. Nah, jadi di samping sama belakang rumah itu kebun sama sawah semua. Ada sih satu rumah dari kayu, tapi udah kosong. Soalnya yang punya simbah mbak gitu dan udah meninggal. Jadi waktu itu habis maghrib nih, kebetulan di luar itu lagi gerimis. Dan pas itu saya baru aja selesai sholat. Terus bapak, ibu, sama adik saya lagi pada duduk di ruang makan. Terus tiba-tiba ada suara perempuan nangis di rumah. Tapi suaranya itu keras dan suaranya itu mirip banget sama teman ibu saya. Otomatis saya diam, dengerin suara itu sambil agak merinding gitu loh. Dan gak lama suaranya hilang. Terus saya keluar kamar, tadi ada suara orang nangis gitu. Karena saya pikir itu yang denger itu cuma saya. Tapi ternyata bapak, ibu, sama adik saya juga dengar. Terus tiba-tiba muncul lagi suara tapi agak lirih dari yang tadi. Terus ibu saya bilang, "Hus, diam." Semua pada diam dengerin tangisan itu kan. Pas suaranya hilang, semua pada lari keluar. Lihat siapa yang nangis. Tapi nggak ada orang sama sekali. Habis itu ibu saya manggil tetangga depan rumah dan bertanya gitu. Tadi dengar suara orang nangis apa enggak ya? Katanya, iya dengar tapi cuma sekali dan suaranya itu di samping rumah. Terus tiba-tiba tetangga saya juga dengar ada yang bilang, "Wih pulang." Gitu. Nah kebetulan beliau namanya ini Bu Owi. Terus Bu Owi ini pulang. Sampai rumah dia tanya sama suaminya, "Kenapa kamu nyuruh aku pulang mas?" Lah suaminya kaget. Lah siapa yang manggil? Tuh, siapa yang nyuruh pulang? Terus Mak Owi kaget. Loh berarti tadi yang manggil itu siapa? Terus saya, bapak, ibu, sama adik saya kan ngumpul gitu kan di ruang tamu sambil mikir tadi siapa yang nangis. Dan gak lama tiba-tiba ada suara anak kecil lari di depan. Terus bilang, "Bun," yang artinya permisi. Karena kebetulan pas saya jualan gitu, terus saya jawab, "Nggih," gitu. Kan tapi kita belum bukain pintu. Terus pas saya buka pintu depan, lah kok nggak ada siapa-siapa gitu. Saya tengok tetap nggak ada anak kecil. Habis itu saya tutup pintu, lari masuk, terus ibu nanya, "Siapa mbak?" Sambil ketakutan gitu loh. Saya bilang, "Nggak tahu, nggak ada orang." Otomatis semua saling tatapan gitu, saling menatap. Dan jelas banget ada suara anak kecil manggil. Dan semenjak kejadian itu di keluarga saya, kalau ada yang manggil, sekali lagi nggak bakal disautin. Tunggu orang-orang panggil berkali-kali. Kurang lebih gitu dia ceritanya. Serem nggak dia ceritanya? Serem-serem banget sih, dan sampai aku merinding loh dengerin cerita dari Sobat Baksos ini. Nah, Sobat Baksos, itu tadi ya segmen kedua kita di Baksos FM malam ini. Wah, gimana nih tadi ceritanya? Seru dan menarik kan? Mungkin ceritanya itu agak sedikit horor ya tentang cerita dua Sobat Baksos ini. Dan pokoknya ceritanya itu mantap abis deh. Wih, pasti dong. Oke, selanjutnya kita bakal muterin lagu keren lagi nih ya buat Sobat Baksos dimanapun kalian berada. Ini dia lagu Reckless dari Madison. Selamat mendengarkan. Hey, this is a story I hate, and telling it might make me break, but I'll tell it anyway. This chapter's about how you said there was nobody else, then you got up and went to her house. You guys always left me out. Still have the letter you wrote when
105.11 FM Baksos Radio. Baksos. Peduli masyarakat, berjiwa semangat. Masih sama aku Sule dan Dea di Baksos FM. Nah, nggak kerasa nih sekarang kita udah di segmen terakhir. Segmen apa tuh, Man? Nah, pastinya segmen ini nggak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya. Dan mungkin banyak nih yang penasaran sama Sobat Baksos tentang segmen ini, yaitu segmen game. Yeay, jadi di segmen kali ini kita bakal main games bareng Sobat Baksos yang hadir di sini. Wah, penasaran kan gamesnya itu seperti apa? Yap, jadi gamesnya adalah games tebak jumlah kata dari potongan lagu. Wah, pasti Sobat Baksos jadi makin penasaran nih, gimana sih dia cara mainnya? Tenang. Aku bakal jelasin ya. Jadi, games potongan lagu merupakan permainan di mana peserta menebak jumlah kata yang ditanyakan dalam potongan lagu yang diputar. Pertanyaan akan dibacakan terlebih dahulu nih sebelum potongan lagunya diputar. Aku kasih contoh nih. Diputar potongan lagu Hancur Hatiku dari Olga Syahputra selama 30 detik. Peserta diminta menebak jumlah kata hancur dalam potongan lagu tersebut. Nah, aku juga bakal jelasin nih gimana sih tata cara main gamesnya. Yang pertama, permainan ini bersifat kelompok di mana pesertanya adalah perwakilan masing-masing kelompok. Yang kedua, kelompok ini terdiri dari Departemen PH, PSDA, Danus, Kominfo, dan Depdik. Ketiga, pemenang diambil dari peserta yang mendapatkan poin terbanyak. Dan yang terakhir, games ini terdiri dari 2 babak, yaitu ada babak penyisihan dan babak final. Oke, kita langsung masuk aja ya ke babak yang pertama. Oke, kita masuk ke babak yang pertama. Peraturannya yaitu yang pertama. Setiap departemen diberikan 1 pertanyaan tentang potongan lagu yang diputar. Nah, yang kedua, peserta yang menjawab benar diberi poin 1, sedangkan peserta yang menjawab salah diberi poin 0. Dan yang ketiga, peserta diberi kesempatan menjawab selama 20 detik. Jika dalam waktu tersebut tidak menjawab, maka tidak mendapatkan poin. Dan yang terakhir, peserta yang berhasil menjawab dengan benar dapat melanjutkan ke babak selanjutnya, yaitu babak final. Nah, gimana nih Sobat Baksos? Udah pada paham semua belum? Kalau misalkan belum, bisa ditanyain nih ke aku dan Kak Dea tentunya. Wah, kayaknya udah pada paham semua nih aturan mainnya. Ya udah yuk kita langsung mulai aja ke babak yang pertama, yaitu babak penyisihan. Oke, untuk soal yang pertama, kita persilakan nih perwakilan dari Departemen Pengurus Harian untuk menebak jumlah kata perfect dalam potongan lagu berikut ini. Silakan. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope is worth it. Here's your perfect. Nah, gimana nih dari Departemen Pengurus Harian? Iya nih, ayo nih. Udah bisa jawab belum nih dari Departemen Pengurus Harian? 3. Berapa nih, berapa? Jangan malu-malu 3. dong, biar semuanya bisa dengar. 3. Oke, ini mungkin dari Mas Muhammad Haidar nih, bisa memperkenalkan terlebih dahulu dan menjawab nih, ada berapa potongan perfect tadi? Ya, makasih sebelumnya. Suaranya udah kedengeran belum ya? Kedengaran, Kak. Ya. Perkenalkan saya dari magang PH. Jadi buat jawabannya tadi kata perfectnya ada 3 kali gitu. Gimana nih Sule? Bener nggak nih jawaban dari Muhammad Haidar? Wah, jawabannya benar. Jawaban itu ada 3. Oke nih, untuk dia ada games lagi nggak nih? Ada dong. Berarti ada 1 poin ya buat dari kelompok PH. Selanjutnya nih, ada potongan lagu kedua untuk perwakilan Departemen PSDA. Silahkan menebak jumlah kataku dalam potongan lagu berikut ini. Boleh dong Kak di-play lagunya. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar.
Nah, dari Departemen PSDA nih udah ada jawaban belum? Berapa jumlah kataku dalam potongan lagu tadi? Aku, Kak. Oke, langsung aja nih dari Kak Mailina Rahayu Ningsih. Ada 4 kataku di dalam lagu tadi. Ada 4 kata nih, bener nggak ya? Wah, bener dong, ada 4 kataku dalam potongan lagu tadi. Wah, PSDA udah nyusul nih sama PH nih. Selanjutnya ada lagu apa lagi nih, Sule? Oke, selamat untuk Departemen PSDA yang sudah mendapatkan 1 poin dan menyusul dari Departemen PH. Oke, untuk selanjutnya nih, kita masuk ke potongan lagu ketiga yang akan ditebak oleh perwakilan Departemen Danus. Sudah siap ya tentunya? Untuk perwakilan Departemen Danus, silakan tebak ada berapa kata senyum dalam potongan lagu berikut ini. Silakan diputar lagunya. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Oke, gimana nih dari Departemen Danus? Udah bisa jawab belum nih? Jawabannya ada berapa? Jangan sampai kalah dong sama PH sama PSDA tadi. Yuk, Danus yuk. Yuk. Gimana nih dari Departemen Danus nih? Ayo, jangan malu-malu dong. Masa kalah sama PH sama PSDA? Aduh, Departemen Danus. Tes. Ada nih. Masuk, Kak. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama aku Sutomo dari Departemen yang suka jualan risol. Untuk kata senyum sendiri, tadi aku dengar ada 2. Ada 2 jumlah kata senyum nih. Benar nggak, Soleh? Jawabannya benar nggak ya? Oke, jawabannya benar. Selamat untuk Departemen Danus yang sudah mendapatkan 1 poin. Wah, keren Oke, banget ya. Ada games lagi kan nih? Ada nih. Ya, bener. Selanjutnya, potongan lagu keempat ini giliran Departemen Kominfo yang harus jawab ya. Untuk perwakilan Departemen Kominfo, coba tebak ada berapa jumlah kata spend dalam potongan lagu berikut ini. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. Nah, itu tadi nih, udah di-play lagunya. Sekarang Kominfo nebak nih, ada berapa nih coba nih? Ada yang berani jawab nggak? Ayo, ada berapa? Ayo, dari Kominfo. Yuk, yang bisa jawab. Jangan mau kalah dong sama kelompok-kelompok sebelumnya. Iya nih, kok sepi banget ya dari Kominfo ya. Nih, yang udah tahu jawabannya bisa jawab ya. Dari Kominfo. Nih, mana nih Kominfo? Ayo nih, gimana nih dari Kominfo nih? Udah bisa jawab belum nih? Ayo, ada berapa nih? Halo, Kak. Halo, ya. Tadi saya dengarnya 2 ya, Kak? Bener nggak ya? Ada berapa? Oke. Gimana ini dia? Udah jawabannya yang benar berapa ya? Yang benar ada 2 nih, Sule. Dan lagi-lagi semuanya bisa nebak nih. Wah, selamat nih kepada Kominfo yang menjawab dengan benar dan dapatkan 1 poin. Ada lagi nggak, Man? Oke, tentunya ada dong untuk game selanjutnya. Nah, last but not least, sekarang giliran Departemen Pendidikan alias Depdik untuk menjawab soal potongan lagu kelima ini. Untuk perwakilan dari Depdik, silahkan menebak jumlah kata cinta dalam potongan lagu berikut ini. Silakan. Di setiap harinya denganmu, ku mengerti arti cinta sesungguhnya. Tumbuh di setiap saat dan mengerti
itu tadi ya lagunya udah di-play nih. Sekarang dari Departemen Pendidikan nih, coba ditebak ada berapa kata cinta dalam potongan lagu tadi? Oke, ini dari Kak Irunisa nih udah raise hand nih. Kalau boleh tahu dari Kak Irunisa ini jawabannya berapa ya? Ada 5, Kak. Benar nggak, Sule? Oke. Jawabannya yaitu benar. Jawabannya itu ada 5. Selamat untuk Departemen Pendidikan yang sudah mendapatkan poin 1. Wah, seru banget ya, Man, gamenya. Oke, aku bakal bacain beberapa poin tadi ya. Jadi untuk PH ada 1 poin, dari Departemen PSD ada 1 poin, Departemen Danus ada 1, Departemen Kominfo dapat 1 poin, dan Departemen Pendidikan dapat 1 poin. Oke, mungkin Sule bisa dibantu dibacain lagi nih, gimana sih caranya main di babak final ini? Oke, aku sebutin dulu ya poin dari masing-masing departemen tadi yang sudah disebutin untuk diulang lagi. Untuk PH itu ada 1, PSD ada 1, Danus ada 1, dan Kominfo ada 1, dan terakhir dari Departemen Pendidikan ada 1. Dan kita masuk aja nih ke babak final. Untuk di babak final ini, akan aku bacain ya. Yang pertama, sistem menjawab pada babak ini adalah peserta menulis jawaban di kolom chat secara rebutan. Yang kedua, pemenang pada babak ini adalah peserta yang berhasil menjawab pertama dan benar. Jika jawaban peserta yang pertama salah, maka akan diambil peserta yang menulis jawaban di kolom chat berikutnya. Kurang lebih gitu Kak Dea untuk aturan mainnya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya main ke babak final. Siap-siap ya semuanya untuk perwakilan departemen yang lolos di babak penyisihan tadi bisa langsung ikutan nebak dengan ketik jawaban di kolom komentar. Oke, untuk soal di babak final ini silakan tebak ada berapa kata ganggu dalam potongan lagu berikut ini. Silakan diputar lagunya. Nah, udah rame banget nih Sule di kolom chatnya nih. Pada nebak-nebak nih. 4 semua nih. Wah, yang tadi yang emang ada 4 ya Sule? Wah, aku nggak tahu nih. Mungkin banyak banget nih ya jawabannya nih. Masing-masing ada 4 nih Dea nih. 4. Emang nggak ada jawaban selain 4 ya? Iya nih, makanya aku bingung loh. Ini kok 4 semua gitu, serentak gitu ya. Janjian kali ya? Iya, kan janjian nih. Ada nih. 7 nih dari Kominfo. Iya, bener nih. Nah, 7. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih? 4 dan 7. 5 nih, 5. 8 banding 2, 4 lah. 8 banding 2. Ayo nih jawabannya nih. Nih. Oke, jawaban yang benar itu ada berapa sih, Soleh? Oke, jawaban yang benar itu ada 4. Nah, tadi ada banyak nih, Soleh. Gimana dong yang jawab yang ada banyak nih yang jawab 4? Oke, karena aku lihat dari kolom komentar di sini aku lihat nih yang pertama menjawab itu ada Rica Asyik Solihatuni. Dari Departemen PH ya, Rika Ayi Solihatunisa. Oke, selamat untuk dari Departemen PH yang sudah memenangkan games kali ini. Nah, kita udahan dulu kali ya main gamesnya. Sekali lagi, kita ucapin selamat buat Departemen PH karena udah memenangkan games pada malam hari ini. Oke, yuk Sobat Baksos kita kasih hadiah buat Departemen PH dengan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih juga untuk perwakilan departemen lain yang udah ikutan nih nebak dan memeriahkan games pada malam hari ini. Ya, semoga games tadi bisa sedikit menghibur Sobat Bakso sekalian ya. Iya dong tentunya. Oke, kalau gitu
sekarang kita bakal langsung puter ini lagu requestan dari Sobat Baksos, yaitu ada dua requestan lagu. Yang pertama itu dengan penyanyi itu oke dengan judul lagu Gabe, dengan yang kedua itu ada judul lagunya itu Makes You Dance dari penyanyi itu Adora. So, oke, selamat mendengarkan. Jalan-jalan ke Malaysia, jangan lupa singgah ke kota Medan. Ini lagu judulnya Oke. Ini sifat manusia, susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia, udah kayak sombong na'udzubillah. Tak kau pikirkan dunia hanya sementara saja, tak kau pikirkan nikmatnya hanya di dunia saja. Janganlah kau sombong, janganlah kau sombong, janganlah kau sombong, janganlah kau sombong. Ini sifat manusia, pinjam uang manis kata-katanya. Ini sifat manusia, bayar utang susah na'udzubillah. Tiap ditagi utangnya, Pura-pura lupa kok ya. Ya. Tiap ditelepon handphonenya, pasti tidak diangkatnya. Jangan kasih pinjam lagi. Jangan kasih pinjam lagi. Jangan kasih pinjam lagi. Jangan kasih pinjam lagi. Sifat manusia, susah-susah sama-sama. Ini sifat manusia, udah kayak sombong na'udzubillah. Tak kau pikirkan dunia hanya sementara saja, tak kau pikirkan nikmatnya hanya di dunia saja. Janganlah kau sombong, 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 janganlah kau sombong. Ini sifat manusia. Story 행복이란 all lies 지켜지지 않는 법이야 찔러봐 한 방울씩 I'm not crazy like this 나도 내가 누군지 몰라 오직 깨끗한 on my heart on my mind oh 전부 꼭 같아 on my mind oh my gosh don't forget to smile 웃어 봐 지쳐지게 la
멈춰봐 부서지게 왜 좀 목마야 돌아봐 내 곁에 Mercy, mercy, move your body. 소린 어느샌가 완벽한 하모니 준비됐어 서둘러 문이 잠겨 all night I'm run from myself. I'm run from my life. And I don't come back, and I need to stop. I need to stop. I'm run from myself. I'm run from my life. And I don't come back, and I need to stop. I need to stop. Я убегал ночи от самого себя. Почему мне так нелегко тут одному? 25.11 FM Baksos Radio. Baksos. Peduli masyarakat, berjiwa semangat. Nah, gimana Sobat Baksos? Udah dapat banyak benefit kan dari siaran Baksos FM malam ini? Pastinya dong Dea, banyak banget nih benefit yang kita dapat, mulai dari bincang asik bareng narasumber yang keren, dan sharing pengalaman dari Sobat Baksos. Dan tidak lupa juga games yang gak kalah seru pokoknya. Bener banget tuh Sule. Sampai-sampai kita nggak kerasa ya udah malam aja nih Sobat Baksos. Iya Sobat Baksos, berarti aku sama Dea sampai di sini ya buat nemenin Sobat Baksos kalian dalam siaran Baksos FM kali ini. Betul banget Sule. Terima kasih buat Sobat Baksos yang udah stay tune bareng kita sampai saat ini. Dan gak lupa juga, aku mau ngingetin lagi nih buat Sobat Baksos yang lagi di rumah, buat stay safe, stay healthy, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oh ya, bener banget tuh Sule. Sobat Baksos jangan lupa ya kalau kemana-mana harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa tugasnya dikerjain ya Sobat Baksos. Semangat! Oke, sampai jumpa lagi di Baksos FM berikutnya. Dan sebagai penutup siaran malam hari ini, aku akan puterin lagu dengan judul Ambiar Mak Piar. Dan kalau gitu, aku Sulaiman dan juga Dea, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat Sobat Baksos. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ambiar mak biar balik kanan bubar jalan. Langkah tegak maju ninggal ke harapan palsu. Durung nembak wes ditolak, hatiku wes ikhlas mbok gawe bapak bunda. Cemburu weruh kowe mlaku ro kancaku, nanging aku sadar dudu sapa-sapamu. Rong dina rong wengi durung mbok kalesi, chatmu capek sama pagi. Kowe bales ojo ganggu lagi ro pacarku. Ambiar mak biar balik kanan bubar jalan.
mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe plonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Musik DJ musik. Yang gue geng. Musik. Ada best talent Opal dan T. Mendung tanpa udan. Aku bebarengan bendino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Paku menang-menangan, tarkui sayang-sayangan. Kadang beda pilihan nganti pegot balian. Mendung tanpa udan, ketemu lan kelangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisah. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Desa musik luar biasa. Sayang-sayangan, kadang beda pilihan nganti pegot balian. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan, aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda
Tokopedia ada cashback 60%. Buat kamu dan ceritamu yang bangkitkan kesempatan. Sing jelaske karo wong tuwa wis nglakoni tekan semene nek akhire bakal bubar pisahan kowe kegoda tresno karo wong liya kowe sing tau omong dhewe lakoni tresno tekan tuwa ora ngali omong aku ning atimu nanging sak